Kalau Mungkin nggak Kevin, tahu kalau si Kevin Kalau mah. kalau dari gue ya, gue tuh pertama ya, gue tuh respect sama wanita independen ya, karena wanita itu tuh bisa bikin cowok tuh jadi kayak ngemis ke dia bro, bisa bro. Dan itu banyak kejadian lah. Gue pernah kenal seseorang dan gue punya saudara gue ini wanita karir, dia adalah wanita independen yang gue kenal gitu. Dia punya pandangan, dia tuh kalau bisa kita bilang untuk penghasilan udah lumayan besar ya. Terus gue nanya dong, kalau misalkan dia nyari cowok gimana, apakah apakah harus pasangannya harus bagaimana gitu. Terus dia bilang yang penting kalau masalah materi ya, gue nggak butuh yang dia ratusan juta apa gimana, gue cuma cukup dia di atas gue aja. Gue cuma butuh dia di atas sedikit mau di atas banyak ya serah ya. Yang penting di atas gue. Kenapa? Alasannya bagus. Karena kalau dia sampai di bawah gue tuh nggak mau dia tuh nanti merasa rendah di hadapan gue. Sebagai wanita, gue tetap di bawah dia kan. Tapi gue gak mau tuh cowoknya itu nanti bakal masih rendah di hadapan dia. Karena gajinya dia kecil dibanding si ceweknya ini gitu. Karena kakak gue tuh saudara gue, dia itu punya pandangan bahwa yang penting lu jangan merasa rendah di hadapan gue gitu. Keren sih menurut gue yang punya pandangan begitu ya. Jadi dia bukan menuntut materinya harus besar, tapi menuntut lebih dari dia untuk apa? Untuk biar lu nggak rendah gitu. Karena sekalipun si ceweknya ini nggak mau rendahin, si ceweknya itu bakal tetap merasa rendah. Bakal nanti ada satu titik akhirnya gaji lu lebih gede dari gue gitu. Jadi ada momen itu dan dia nggak mau kayak gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri wanita independen yang sebenarnya dia udah nggak butuh sama cowok, dia juga udah mapan gitu ya. Tapi dia tetap masih punya pikiran begitu. Nah itu gue bilang kedewasaan seperti itu sih yang keren sih. Paling gitu sih dari gue respect lah. Susah ya Pin kalau misalkan anggaplah ada cowok yang gajinya lebih rendah gitu, tapi dia nggak ngerasa rendah diri, itu susah kayaknya. Karena kalau dalam misal nih manusia berhubungan ya, entah itu pacaran ataupun nikah nih, ketakutan terbesar cewek itu bukan takut diselingkuhin, takut dipukul, takut dikasarin, bukan. Takutan cewek itu dia takut nantinya jadi jelek gitu, terus nggak disayang sama cowoknya. Ya. Kalau cowok tuh ketakutan terbesarnya nggak bisa tanggung jawab. Misalnya nggak bisa tanggung jawab soal kehidupannya nih. Nah, alasan cewek yang tadi itu masih masuk akal juga sih. Kalau misalkan anggaplah gue nanti cewek gue gajinya lebih gede nih daripada gue, nah gue bakal timbul perasaan kayak gitu sih. Makanya make sense juga gajinya kenapa harus lebih gede, biar nggak ada rasa rendah diri. Itu dari pandangan dia keren. Selama kita muda gitu, kenapa sih menurut anak muda pasangan itu penting banget? Kenapa? Kan penting ya. Coba Kevin. Iya, kalau dari gue mungkin nggak semua anak muda ya bakal merasa kayak gitu ya. Karena contohnya adalah gue anak muda bro. Gue anak muda yang tidak merasa itu penting. Tapi ya kembali lagi, kalau sebagai gue yang nggak merasa itu penting, dari jawaban gue sih, gue kurang tahu nih kenapa penting bagi mereka gitu. Karena yang gue pikirkan adalah pacaran itu justru pertama ya makan waktu dan kita nggak bisa fokus di satu sisi lah. Mungkin itu pandangan gue ya, singkatnya lah kayak gitulah. Gue nggak bisa cerita banyak. Mungkin dari siapa ya, dari temen gue aja yang anak muda juga, dan dia punya pandangan pacaran itu penting karena bagi dia butuh semacam support system, dia butuh semacam ya temen ngobrol lah mungkin dan lain-lain. Dan tren pacaran anak muda itu kan dari SD aja, dari anak SD itu udah ada loh yang pacaran gitu.
Dan mungkin itu seakan-akan kayak lu nggak pacaran lu nggak keren gitu tuh. Itu yang umur 20 ke bawah tuh pasti tuh Berarti dia lebih punya. lebih ke gaya hidup ya. Iya, ya itu yang ya mungkin mereka belum terlalu inilah ya, belum terlalu ngerti gitu ya sebenarnya pentingnya untuk apa. Tapi mereka tuh cuma mikirin tren, mikirin mikirin yang nggak masuk akal gitu. Dan mungkin buat meluapkan nafsunya aja gitu. Jadi itulah mungkin ya anak-anak muda sekarang tuh kemakan tren kayak gitu sih. Menurut gua ya. Kalau dari Tomo gimana? Hmm. Menurut gua sih kayaknya sekarang bukan lebih tren pacaran ya, Vin. Tapi lebih tren HTS. Gua sering dengar tuh, HTS hubungan tanpa status. KTP jadul banget kan. Dia lebih sekarang Iya. Kak, benefit. kalau dulu dulu zaman gua HTS itu jadul loh. Iya, iya. Ini Hmm. zaman SBB, bro. Tren. Hmm. Iya. Oke, soal ngejawab yang tadi, kenapa pacaran itu penting. Kalau gua pertama gua gambarin diri gua dulu deh. Kalau gua sih nganggap itu nggak penting ya. Tapi gua pacaran. Kalau Gimana sih? Gimana maksudnya sih? Nggak bener gue ya, pacaran. ya Oke. emang nggak, emang kita harus harus gitu ya. Tiap hari itu ngelakuin sesuatu yang penting enggak kan? Nah, karena kayak ngabisin Keren, bener-bener. ngabisin main game nggak penting, tapi karena itu jadi hiburan penting buat kita. Ya kan? Karena kayak dengerin musik nggak penting. Dengerin musik penting nggak buat buat lo nggak kan? Sebetulnya enggak, tapi ngehibur diri lo kan. Ya, gua suka sih jawabannya. Cuma gue bukan lihat pinnya sih, bukan lihat ke pacar statusnya deh. Anggaplah pacaran itu status. Hmm. Semua orang kan butuh kejelasan ya. Semua orang butuh kejelasan. Anggaplah lu saling suka gitu, tapi hubungan lu nggak jelas kan kayaknya ganggu gitu deh. Jadi kayak digantung gitu kan. Makanya kenapa mungkin sebagian orang gitu atau banyak orang atau banyak pasangan lebih milih jadi pacaran aja gitu. Walaupun mungkin eh, ada yang nggak baik gitu ya. Tergantung tujuannya mungkin beda-beda lah ya, ada yang buat enak-enak atau buat teman doang, atau yang serius gitu. Cuma kayak dijadiin status kayaknya penting deh, biar jelas gitu, biar hubungannya jelas mungkin ya. Kalau menurut lu Bill gimana coba? Kalau buat pandangan gue, ya ini gue ngomongin, gue nyambung nih soalnya sama Tomo juga ibaratnya. Emang bener sih buat zaman-zaman bener-bener lagi tren banget sih untuk masalah dunia cinta gitu, untuk masalah ATS ya. Bener-bener tren banget. Tapi menurut pandangan gue, kalau di masa muda itu untuk kenapa pacaran itu penting atau nggak penting, menurut gue sih tergantung. Karena gini, sebenarnya adanya kok saat ini adanya pacaran gitu. Kadang adanya HTS, tiba-tiba ada HTS gitu. Kadang terbawanya ya tergantung yang ngejalanin hubungan itu kadang kan pasti punya tujuan. Kalau misalnya pacaran itu pasti ujung-ujung pengennya yang lebih serius dong. Nah makanya kalau dibilang mau pacaran ini mungkin itu sebagai jembatan untuk menuju ke situ. Jadi ibaratnya step-stepnya itu kayak tuh pacaran, tunangan, ntar baru nikah gitu. Ibaratnya jembatan dari tunangan untuk menuju tunangan mungkin pandangan gua. Sebenarnya karena sebenarnya untuk menuju tunangan pun bisa lewat jalur HTS. Bagaimana dia ngejalaninnya? Sebenarnya gitu. Hmm. Sebenarnya sama pacaran itu cuma membedakan adalah statusnya aja. Makanya itu sih pandangan gue kalau misalkan terkadang beratnya di HTS, kadang beratnya di pihak perempuannya. Makanya kadang pasti semua orang pasti butuh perhatian juga. Jadi ya ibarat makanya ada saat ini makanya di masa-masa muda bahkan di masa-masa yang masa muda-muda sekarang gitu, zaman-zaman sekarang yang lagi zaman yang tren-tren banget gitu kan. Itu adanya namanya pacaran juga ya tujuannya mungkin jembatan untuk menuju tunangan atau taruh atau gimana sih. Menurut gue sih gitu. Makanya ya sebenarnya untuk menuju taruh atau tunangan ya sebenarnya jalur HTS juga bisa. Tergantung dari kepercayaan masing-masing. Sebenarnya gitu sih.
ibaratnya gitu sih. Menurut gue pribadi sih gitu. Gue setuju sama Abel. Oke. Ya, Gua dan ada menurut kayaknya pertanyaan tadi alasan kita kurang lebih sama kali ya, walaupun ada bedanya. Cuma mungkin titik besarnya atau garis besarnya kayaknya sama-sama setuju deh gitu. Kenapa pacaran itu jadi penting gitu kan. Tapi ada yang gua bingung sih ini. Ini selalu terjadi ya, soalnya gimana? Maksudnya, ini gimana? ini ada satu fase yang selalu terjadi gitu. Kenapa ya? Oke, Saat oke. kita entah itu HTS atau pacaran atau gebetan atau FWB atau apalah gitu. Ketika hubungannya terlalu intens gitu kan, lu kan pasti ngabisin bareng waktu sama cewek lu gitu, lebih mengenal gitu kan, lebih kenal, lebih sering ngabisin bareng. Nah, ketika di bulan-bulan ketiga bulan biasanya itu selalu timbul konflik. Kenapa ya? Kenapa 3 bulan? Rata-rata di angka 3 bulan udah ada konflik-konflik gitu, banyak konflik ya. Hmm. Dari gue ya, kalau dari gue kenapa rata-rata 3 bulan tuh udah ada konflik-konflik atau lebih berat gitu ya kalau dalam pacaran? Karena mungkin ketika udah 3 bulan lu udah lebih mengenal dia sih. Lu paham gak maksud gue? Ketika lu deketin cewek atau cewek deketin lu, dia pasti kan nutupin suatu keburukan dia. Dia nutupin sifatnya emosionalnya, mungkin dia sifat temperamennya atau apapun ya. Tapi ketika udah 3 bulan berjalan, mungkin kelihatan tuh akhirnya tuh yang mana yang awalnya mungkin lu deketin karena sesuatu, tanpa lu tahu ada hal buruknya di bagian sini, di bagian A. Sudah 3 bulan A-nya muncul nih. Getak juga gue. Akhirnya jadi satu masalah yang lu belum prepare lah. Makanya gue rasa itu bagus juga sebenarnya untuk nikah ya, karena daripada lu nikah baru lu tahu dianya gitu ya, gimananya. Ya di pacaran sih ya hal berat kayak gitu gue rasa wajar ya untuk lo lebih mengenal lagi gitu. Untuk kenapanya ya tadi ya, karena udah mulai malah jadi pacaran malah jadi penting kan. Kalau anggaplah lu langsung nikah, ternyata udah 3 bulan lu tahu istri lu, wah gitu kan. Iya. Gimana juga gitu, gak mungkin cerai Itu juga kan. ya itu lu udah nggak gampang lagi ngomong putus, nggak bisa. Iya. Nggak bisa, jadi nggak gampang. Ya itu dah, makanya dulu udah makin tahu, makin mengenal ya, akhirnya jadi suatu konflik. Mungkin hal sepele, tapi bisa jadi hal besar karena mungkin dia punya sifat yang melebih-lebihkan sesuatu yang hal kecil. Ya itu yang gue juga sih kalau main cewek kayak gitu. Semoga nggak ada ya kayak gitu. Oke, dari Abdul, gue pengen tahu deh kalau Abdul gimana? Kalau dari gue ya, biasanya kalau untuk masalah gitu, terkadang gue setuju banget sama Kevin, bener. Emang mungkin lebih kita sudah terjadi lebih benar-benar udah mengenal banget sama dia tuh sifatnya, menemukan sifatnya seperti apa dan mana. Tapi tergantung sih, nggak matokin dalam 3 bulan atau 2 bulan ya. Itu tergantung menurut gue. Ngajalin alurnya aja sih, ngajalin alur yang lu ngejalaninnya, hubungan lu tuh kemana gitu. Biasanya dari konflik tuh entah lu konflik dari hubungannya atau dari permasalahan lu ngejalin hubungan, ngebawanya kemana gitu, bisa terjadi konflik gimana gitu kan, jadi konflik yang besar atau gimana sih. Tapi emang bener rata-rata ya nggak masa nggak menunggu 3 bulan atau 6 bulan atau 2 bulan 11 bulan itu kadang konflik langsung. Cuman problem konfliknya itu beda-beda, ibaratnya gitu sih. Mungkin itu lebih tepatnya, mungkin entah kita itu sebuah ujian gitu kan, ngejalin hubungan lebih mengenal sama dia, apa entah itu sebagai dari bayang kita ujian, kita sebelum ujian misalnya nih hadapin yang ngejalin sama orang seperti ini gitu, atau kalau misalnya nggak kuat ya mungkin bisa terjadi atau putus gitu. Tapi beda lagi loh kalau misalkan udah namanya hampir jenjangan udah mau tunangan, itu bener-bener sulit banget sih. Maksudnya lu udah kenal lama,
akhirnya itu konflik udah tenangan juga, tapi udah mendekati pernikahan juga gitu. Wow, itu sangat benar-benar sulit banget sih. Benar-benar udah lu ujiannya benar-benar dalam menghadapinya Ini, benar-benar gimana ya? ini Benar-benar Abil kayaknya dari hati banget deh. Kelihatan sih dari matanya. maksudnya, ya, gimana maksudnya karena gue ya pendapat gue ya sama kita sekarang gitu, ada yang ATS, ada yang pacaran gitu, pasti tujuannya kan pasti situ semua dong, hampir semua orang lah pastilah ibaratnya punya ujian juga hadapnya gimana, tergantung konfliknya, jadi nggak nentu karena pasti lu sendiri yang ngejalanin sih berarti gitu, punya problem Hmm. masing-masing, ada level-level berat masing-masing, itulah sebagai dari ujian-ujian juga. Mungkin kalau emang itu ya berarti bukan yang tepat, atau mungkin itu ujian atau gimana sih, ya benar-benar harus berpikir matang-matang baik gitu sih. Tomo gimana Hmm. Tom? Bentar gini deh. Emang sih benar kata Abil ya. Tiap entah itu awal kenal gitu atau baru 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 3 bulan, masalah pasti ada kan gitu konflik nih. Cuman ya, cuman ya eh, ada Tapi perasaan ya, kayak gini. tapi Ada kalau misalkan, tapi begini, tapi kalau misalkan kalau emang tujuannya yang masih ya buat enak ya atau gimana ya, sebenarnya itu tuh beda beda lagi maksudnya, ya karena zaman sekarang maksudnya kan ibaratnya ya begitu makin tujuannya keuangan juga atau gimana, lewat jalur pakai uang pun jadi ibaratnya gitu. Maksud gua ya maksudnya lebih ke janganlah sampai berpikir seperti itu, kalau misalkan banyak lah, kalau misalkan buat enak atau gimana mah jangan bawa nafsu sih ibaratnya gitu, hmm, oke, karena gua dapur itu pasti kalau pakai uang pasti selesai ibaratnya gitu. maksudnya maksudnya emang seperti itu kan ibaratnya gitu lah, pasti gitu. Oke. Gimana? Ada tamu nggak? hmm, oke gua lanjutin yang Abil tadi deh nih, yang soal konflik tuh. Tapi ini eh, anggaplah awal kenal mungkin ada beberapa kali gitu ya momen entah pacar lu cewek lu balas chatnya lama gitu tapi kayak lu bisa maklumin gitu. Nah, kalau udah makin lama, contohnya 3 bulan, ketika 3 bulan chatnya agak lama tuh mulai pikiran-pikiran netting gitu, timbul nih orang kemana ya gitu. Soalnya kan lu udah pasti udah tahu kesehariannya ngapain gitu kan, dan dia tiba-tiba ngilang, ya mungkin benar kata Kevin juga sih, ada satu sisi mungkin ya dari dia yang sebelumnya nggak kita lihat, jadi kita lihat gitu, dan kita nggak bisa nerima gitu. Gue setuju sama itu sih yang Kevin bilang. Gue sebetulnya nggak setuju sama ini sih, kena orang itu berubah atau tiap orang punya topeng sendiri. Gue kurang setuju. Menurut gue orang itu nggak ada yang berubah gitu. Ada gitu beberapa pasangan yang udah nikah kayak ngomong, ih kok dia berubah ya kayak gini gitu kan, berubah kayak gini, nggak kayak dulu waktu pacaran gini gini gini, sekarang jadi gini gini gini. Menurut gua enggak gitu, cuma dari awal dia cuma lihat satu sisi doang gitu, satu sisi ketika lagi bareng sama lu, nggak tahu kan pas lagi di tongkrongan sama temannya kelakuannya gimana. Kan kita sendiri kalau beda tongkrongan biasanya beda sifat kan atau beda topik gitu, terus nggak lihat kelakuannya di rumah kayak gimana gitu. Nah, buat meminimalisir konflik sih menurut gua dari awal harusnya terbuka dulu. Jarang-jarangin deh apa punya double akun, second akun, third akun kayak gitu, biar kalau gua sih sengaja gitu. Kalau sosmed punya satu biar orang yang kenal gua tuh ngelihat gitu. Misal tongkrongan gua nih ngelihat gua lagi sama keluarga, karakter gua tuh kayak gimana gitu. Biar nggak ada istilah kok lu berubah sih, ya gue nggak berubah gitu, cuma lu belum lihat gue sepenuhnya aja ya. Oke. Mungkin gitu doang sih. Oke. Itu intinya sih, pada intinya kita sama, sebenarnya jawaban kita sama lah ya. Suatu
Itu karena kelihatan nanti sisi buruk-buruknya gitu pas udah mulai lama gitu ya, lama dengan dia gitu kan. Lu intens, lu tektokan dengan dia doang gitu kan. Ya mungkin nanti ada sifat-sifat dia cemburu sama lu gitu. Dan bisa jadi dia nggak cemburuan, dan itu malah bikin lu kesel karena dia nggak cemburuan. Ada dong yang orang pengen punya pasangan cemburuan gitu, posesif. Ada yang satu visi, jangan begitu gitu, lengkang banget loh gitu. Jadi yang itulah ya namanya lu mencari nutupin satu sisi dan sisi lainnya gitu, lu ngelengkapin. Ya semoga yang benci diposesifin ketemu sama orang yang nggak posesif kan gitu. Tapi kan nggak segampang itu hidup. Lu ada ke kanannya, kirinya, lu ketemu orang. Malah menyebalkan juga sih, Vin, kalau misalkan kita punya teman atau pasangan yang selalu yes gitu. Kesini yuk ya, gini yuk ya, itu yuk ya, itu kesal juga kan gitu. Ya, gua kurang demen sih yang kayaknya nggak punya pendirian gitu. Kan ya gue berarti kalau misalnya jodoh itu berarti ditentukan berarti kalau misalkan ya kalau di maksudnya jodoh kan ditentukan Allah sendiri ya yang kuasa ya. Maksudnya berarti kalau yang namanya jodoh itu berarti gimana nih? Ibaratnya apa yang sefrekuensi atau misalkan yang bandel ketemu yang beriman banget atau gimana nih? Satuinnya bedanya apa yang sefrekuensi atau yang bandel pasti ketemunya yang wah yang beriman banget gitu atau gimana? Gua Yang kalau sama-sama mau. Iya, sama-sama betul. Tapi kalau mungkin kalau Setuju gue, setuju. jawaban lainnya gitu, kalau jawaban lainnya mungkin gue nggak bisa bahas tentang iman agama gitu nggak ya. Maksudnya kalau dari gue ya tadi saling melengkapi. Lu bisa nutupi satu sama lain gitu. Dan pada akhirnya kan semua itu pilihan lu ya. Hidup itu kan pilihan ya. Lu mau dengan dia, lu nggak mau dengan dia. Mungkin ada beberapa orang yang emang dipaksa sih. Ya itu bagian dari proses hidup lah. Tapi yang jelas gimana caranya lu bisa bersabar dengan pasangan lu yang memiliki kekurangan sesuatu yang mungkin lu kesal. Si Amir nggak mau gitu. Ya mungkin lu nggak suka kekurangan dari pasangan lu, dan lu sabar dan lu terima karena lu berpikir lu punya kekurangan juga gitu yang dia juga terima. Nah itu yang biasanya bikin langgeng gitu. Karena ya kembali lagi nggak ada yang sempurna gitu. Kalau lu merasa lu nggak punya kekurangan dan pasangan lu punya kekurangan dan lu nggak suka kekurangan dia, ya lu salah lah. Karena kan lu kayak paling malaikat nggak ada kekurangan, ibaratnya gitu kan. Jadi ya saling melengkapi aja lah, saling nerima aja lah. Oke, lu punya kekurangan di sini, lu punya kekurangan di sini, gue tutupin masalah lu tutupin masalah gue. Keren coy. Damn son. Tapi gini Vin, soal kekurangan sih mungkin bagusnya menurut gua jangan diterima ya, tapi diperbaiki. Gini deh, tiap orang kan punya kekurangan nih. Lu sendiri punya kekurangan kan? Kalau lu bisa milih, lu mau kekurangan itu tetap ada atau hilang? Hilang dong. Hilang kan? Nah itu nyuruh orang lain buat nerima kekurangan kita tuh kayak nggak logis menurut gua. Karena gua sendiri nggak mau gitu kan punya. Makanya gua sih kalau misalkan emang punya kekurangan gitu, bilang gitu, biar bisa gua perbaiki. Bagusnya sih diperbaiki menurut gua. Ya itu keren. Gue suka responnya sih. Iya itu mungkin bisa jadi masukan bagus sih. Karena ya itu kembali lagi. Berarti pasangan gue rela bukan melengkapi, bukan untuk menutupi, tapi untuk bantu lu memperbaiki kekurangan lu. Nah, nice. Dan lu juga memperbaiki kekurangan pasangan lu. Iya, betul. Nice. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nggak bisa tepuk tangan apa ya? Oke. Ya paling itu sih untuk malam ini ya. Semoga ini ada sesuatu yang bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Semoga ini bisa tersampaikan dengan baik. Semoga ini bisa menjadi satu yang menjadi melengkapi pandangan orang lain gitu. Semoga bagus lah gitu.
tanggapannya, respon bagus. Paling dari gue sih itu ya, dari lu ada masukan terakhir gak? Kalau dari gua sih terserah tujuan lu pacaran mau ngapain gitu. Yang penting lu bisa tanggung jawab sama pilihan lu gitu. Ya dari gua ya semoga yang itu yang di luar sana ada yang nonton atau gimana yang lihat video ini semoga nyampe tujuannya. Kemana dia mau kemana sih? Sampai tujuan mana sih, kawan? Maksudnya sampai tujuan yang pacaran, yang udah tunangan atau yang itu sampai tujuannya pernikah lah. Betul gitu. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu orang-orang yang serius dengan pasangannya sampai ke jenjang nikah dan memiliki keluarga dan keturunan yang bagus. Sehat-sehat selalu orang-orang yang berprinsip untuk itu ya, untuk serius gitu ya. Respect bos. Karena itu berat, komitmen itu berat menurut gue. Paling itu aja. Ayo. Oke. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Oh.